Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali akan melanjutkan kajian tentang fikih muamalah sosial, dan berikutnya kita akan membahas tentang al-ariyah, objek yang dipinjamkan. Ada dua istilah dalam masalah ini. Yang pertama adalah i'arah. I'arah itu perbuatannya, meminjam, transaksi pinjam meminjam benda. Yang kedua ariyah. Ariyah itu bendanya, benda yang ditransaksikan untuk dipinjamkan dan diterima dan dimanfaatkan. I'arah itu perbuatan, ariyah itu bendanya. Namun judul bab yang disebutkan dalam kajian fikih muamalah seringkali lebih menyebutkan ariyah, bukan i'arah. Sebagaimana wadi'ah. Wadi'ah itu objeknya, sedangkan perbuatannya namanya ida. Perbuatannya namanya ida. Menitipkan barang itu namanya ida. Kalau barang yang dititipkan namanya wadi'ah. Tentang i'arah, maknanya adalah ibahatul intifa'i bisyai'i ma'a baqa'i ainihi. Memberikan izin untuk memanfaatkan barang dengan syarat objeknya tetap bertahan. Memberikan izin untuk memanfaatkan barang dengan objeknya tetap bertahan. Berarti di sini ada tiga unsur. Yang pertama adalah adanya izin untuk pemanfaatan barang. Dan izin itu dari siapa? Dari pemilik barang. Sehingga akad i'arah termasuk di antara akad searah. Akad searah, izinnya adalah dari pemilik barang. Yang kedua, barang itu memiliki manfaat yang mubah. Sehingga kalau barang itu tidak memiliki manfaat, maka tidak bisa dipinjamkan. Atau dia punya manfaat tapi manfaatnya haram, maka tidak bisa dipinjamkan. Hanya boleh untuk barang yang punya manfaat dan manfaatnya mubah. Yang ketiga, ma'a baqa'i ainihi, disertai dengan objeknya itu tidak hilang, tidak rusak. Jadi objeknya bertahan. Sehingga kalau pinjamnya adalah untuk objek yang tidak bertahan, maka tidak bisa disebut sebagai ariyah. Contohnya objek yang pemanfaatannya habis pakai. Misalnya apa? Nasi, atau uang, atau air, atau yang lainnya. Maka yang seperti ini bukan i'arah, tidak masuk dalam akad ariyah atau akad i'arah, tapi ini masuk dalam akad yang lainnya. Kemudian contohnya adalah ka'ay yasta'ira insanun min akhar sayyaratahu liyusafira biha thumma yu'iduha ilaihi. Contohnya ada orang yang meminjam mobil orang lain, meminjam mobil temannya untuk dipakai safar, kemudian setelah selesai lalu dikembalikan. Tayyib. Kita lebih fokus tentang masalah akad i'arah. Akad i'arah tadi kita sampaikan objeknya harus punya nilai ketahanan. Sehingga kalau objeknya tidak punya nilai ketahanan, maka tidak bisa dilakukan akad pinjam meminjam. Karena itulah sebagian ulama Hanafiyah menegaskan, apabila ada barang yang dia
tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya, seperti nasi atau uang atau yang lainnya, maka ketika ada orang yang menerima dari orang lain, di situ ada dua kemungkinan. Pertama adalah hibah, yang kedua akadnya qard, utang piutang. Yang pertama akadnya hibah, itu jika tidak perlu mengembalikan dan tidak perlu bayar. Yang kedua, jika harus mengembalikan dengan yang semisal, maka akadnya menjadi qard, akadnya menjadi utang piutang. Karena itu kalau ada orang yang mengatakan saya pinjam uang, kalimatnya pinjam, pinjam uang. Tapi kita tahu yang namanya uang begitu diambil akan dimanfaatkan dengan cara dihabiskan. Terus gimana ini? Karena dia dihabiskan, berarti dia masuk kategori utang piutang dan bukan i'arah. Karena yang namanya i'arah itu berarti objeknya utuh. Lah terus tadi kan ngomongnya saya pinjam uang. Nah disinilah berlaku satu kaidah, al-ibratu fil uqudi bil qusud la bil mabani. Yang dinilai dalam akad itu adalah maksud dan tujuan, bukan kalimat, bukan kalimatnya. Al-ibratu fil uqud bil ma'ani la bil mabani. Yang dinilai dalam akad itu adalah tujuannya, maksudnya, dan bukan kalimatnya. Sehingga meskipun orang itu mengatakan saya pinjam uang, tapi karena uang itu habis pakai, maka dia terhitung sebagai transaksi utang piutang jika harus mengembalikan, dan bukan transaksi pinjam meminjam. Contoh yang lain, ada orang pinjam beras, dia nggak punya beras, sementara mau keluar rumah kena lockdown, toko-toko pada ditutup, akhirnya dia nggak bisa beli beras di swalayan. Terus dia pinjam tetangganya dengan perjanjian, nanti kalau saya sudah berhasil untuk membeli beras, baik beli di toko atau beli dimanapun, akan saya kembalikan dengan kuantitas yang sama. Maka meskipun ngomongnya pinjam beras, tapi secara status akad adalah utang piutang beras, sehingga nanti ketentuannya tidak boleh ada kelebihan yang diperjanjikan. Tidak boleh ada kelebihan yang diperjanjikan. Baik. Kemudian dalam pemanfaatan ini sifatnya gratis, sukarela. Karena ini adalah akad sosial. Akad tabarruk, akad sosial. Jika peminjaman itu diwajibkan harus bayar, maka dia berubah menjadi akad ijarah. Misalnya ada orang yang mengatakan saya pinjam mobilmu, oh iya pakai saja, dan dia ngomong seperti itu di rental. Dia datang ke rental mobil, Pak mobilnya saya pinjam dulu ya sehari. Berapa? Ya harga kawan 500, padahal kalau umum 200. Terus dia pakai mobil itu sehari, disuruh bayar, berarti akadnya menjadi ijarah. Kenapa ijarah? Karena transaksi pemanfaatan terhadap objek yang tidak habis, dan di situ harus ada pembayaran, maka dia masuk dalam kategori akad ijarah. Berarti terjadi tukar menukar jasa dengan pembayaran, dan itu adalah akad ijarah. Ada contoh kasus, dan ini sering kita cantumkan dalam beberapa kajian sebagai latihan untuk memecahkan kasus. Ada orang mau pinjam motor, si A datang ke si B, wahai B saya pinjam motor. Si B bilang silahkan pakai aja, seharian juga boleh. Nah ini saya butuh sehari, tak pakai sehari, silahkan. Tapi itu lihat tangkinya kosong, nggak ada isinya. Kamu kalau jalan 5 meter sudah macet.
Ya sudah, nanti saya bawa. Tapi ada satu syarat, kata si B. Apa syaratnya? Nanti kalau kamu mengembalikan motor, wajib ngisi penuh bensin sepenuh tangki. Oh siap, baik, dibawalah motor itu. Motor itu dibawa seharian, ya. Setelah dikeluarkan dari garasi si B, kemudian diisi bensin, terus dia pakai seharian, lalu dia kembalikan. Sebelum dikembalikan mampir dulu ke bom, kemudian baru diserahkan ke si B. Dipenuhi sesuai dengan permintaan si B. Ini termasuk akad riba atau bukan? Dulu sempat rame, oh itu riba. Kenapa? Karena ada kelebihan yang diperjanjikan. Yang benar ini bukan riba. Kenapa ini bukan riba? Karena transaksi yang terjadi itu bukan transaksi utang piutang. Dan kaidah dalam transaksi riba itu adalah jika akad utang piutang itu menghasilkan manfaat. Tapi kalau manfaat itu bukan pada akad utang piutang, maka dia bukan riba. Kenapa ini bukan atau tidak kita golongkan sebagai akad utang piutang? Anda bisa perhatikan, tujuan orang ini ketika meminjam motor adalah bukan utang motor, tapi pinjam motor. Bedanya apa antara utang dengan pinjam? Bedanya kalau utang itu terjadi perpindahan hak milik terhadap objek, sedangkan kalau pinjam itu terjadi perpindahan hak guna terhadap objek. Tapi objek tetap menjadi milik pemilik pertama, yaitu si B. Sehingga kalau si A ini membawa motor tadi, bolehkah motor itu dijual oleh si A? Oh enggak boleh, itu penggelapan harta orang lain. Boleh enggak digadaikan? Oh enggak boleh, itu bukan hartanya si A. Kenapa? Karena dia pinjam, tidak pindah hak milik, tapi dia hanya dikasih izin memanfaatkan. Dan itulah ariyah. Sehingga dia tidak sampai atau tidak pindah hak milik, tapi hanya pindah hak guna. Berbeda dengan utang. Kalau si A bilang, saya utang motor kamu wahai B, maka begitu diterima oleh si A, motor itu 100% menjadi milik si A. Makanya kalau ada orang yang beli motor secara kredit, berarti dia utang motor, nanti bayarnya dicicil. Apakah motor itu sudah menjadi hak milik pembeli meskipun belum lunas? Jawabannya betul. Itu sudah jadi hak milik pembeli. Kenapa? Karena dia sudah beli meskipun belum lunas. Sehingga sudah terjadi perpindahan hak milik. Tayyib. Karena itu dalam akad tadi tidak kita golongkan sebagai akad utang piutang, karena motor ini tidak pindah hak milik, tapi hanya pindah hak guna. Karena pindah hak guna berarti nanti harus tetap dikembalikan. Nah, pindah hak guna dan si B pemilik motor mensyaratkan nanti kalau mengembalikan harus ngisi bensin penuh. Berarti di sini apa? Memanfaatkan objek dengan membayar bensin sepenuh tangki. Akad apakah itu? Namanya adalah akad ijarah, akad sewa menyewa. Sehingga hakikat akad yang terjadi adalah akad sewa menyewa, di mana objek yang disewa berupa motor, pembayarannya dengan menggunakan bensin sepenuh tangki. Kita kembali kepada masalah i'arah dan ariyah. Dalam akad i'arah disyariatkan dalam agama kita berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, lakukanlah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan kita juga diminta untuk saling membantu orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang dia tidak mau memberikan pertolongan kepada orang lain ketika dia dipinjemi untuk barang yang nilainya remeh, yang menunjukkan saking pelitnya orang ini. Yang Allah ceritakan di surat Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yamna'unal ma'un. Dan di antara ciri orang-orang yang enggak baik itu adalah yamna'unal ma'un. Dia tidak mau memberikan al-ma'un. Apa itu al-ma'un? Al-ma'un dari kata al-ma'nu. Maknanya adalah benda-benda yang nilainya tidak mahal. Misalnya gayung, ember,
kemudian apalagi korek api, ya, atau wadah atau yang lainnya. Ketika ada orang yang dia tidak mau ketika dipinjemi barang-barang seperti ini, berarti ini orang yang pelitnya itu dalam kondisi fi aqsa, di puncak pelit. Ya. Barang-barang yang remeh saja ketika dipinjam dia nggak mau, apalagi barang yang nilainya lebih tinggi. Dan itu Allah sebut dengan kalimat wa yamna'unal ma'un. Mereka itu menghalangi orang lain untuk, atau mereka tidak mau untuk menyerahkan al-ma'un ketika dipinjam. Ya. Kadang ada orang yang misalnya dipinjam sapunya, ya, nggak boleh. Dipinjam skopnya nggak boleh. Dipinjam apa lagi? Ya. Pinjam sepeda nggak boleh. Apalagi mobil. Yang kayak gitu aja nggak boleh. Itulah wa yamna'unal ma'un. Dan dilihatkan dari Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam dari beliau adru'an yauma Hunain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam dari Safwan bin Umayyah baju perang ketika peristiwa perang Hunain. Kemudian dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah meminjam seekor kuda dari Abu Talha radhiyallahu anhu. Yang itu menunjukkan bahasanya transaksi seperti ini sudah ma'ruf di masa silam. Taib. Selanjutnya kita akan bahas tentang syarat-syarat transaksi ariyah atau transaksi i'arah. Syarat yang pertama, pelaku i'arah haruslah orang yang memiliki kemampuan dalam bertransaksi, memiliki ahliyatut tasarruf. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan, orang bisa disebut sebagai manusia yang telah memiliki ahliyatut tasarruf jika dia memenuhi 3 syarat. Ya. Masih ingat barangkali? Yang pertama apa? Baligh, yang kedua berakal, yang ketiga rasyid. Kemudian yang kedua, barang yang dipinjamkan, objek yang dipinjamkan adalah milik al-mu'ir, orang yang meminjamkan. Kalau barang itu bukan miliknya, maka dia tidak boleh meminjamkan. Karena itulah ketika ada objek yang dia sifatnya titipan, maka dia tidak boleh meminjamkan. Contoh, bolehkah orang itu pinjam barang milik masjid? Padahal takmir itu bukan pemiliknya. Lalu dia izin kemana? Sementara pemiliknya itu masjid. Maka jawabannya adalah jika barang milik masjid itu barang yang dia beresiko tinggi. Dalam arti ketika dipinjam-pinjamkan itu bisa berpotensi rusak. Maka dalam hal ini tidak boleh dipinjamkan. Tapi kalau misalnya barang itu memiliki nilai ketahanan yang bagus sehingga kalaupun dipinjamkan nanti akan tetap bisa bertahan, apakah izin takmir itu sudah mencukupi? Jawabannya, posisi takmir dalam hal ini adalah amin, orang yang mendapatkan amanah untuk merawat barang itu. Dan amin, dia harus membuat kebijakan atau menetapkan kebijakan yang paling maslahat terhadap barang itu. Sehingga misalnya ada sebuah barang ini kalau dibiarkan nganggur nanti malah rusak, sementara masih jarang pakai ya, maka oleh takmir beliau ngasih kesempatan, jika ada yang mau pinjam silahkan, tapi dengan ketentuan seperti ini, sesekali dipinjam ya. Misalnya masjid punya motor tua yang jarang dipakai ya. Dan kalau mau dipakai itu harus dipanasi dulu, maka oleh takmir ini silahkan dipinjamkan, tapi dengan ketentuan seperti ini, biar motor itu tetap terawat misalnya. Insya Allah yang seperti ini boleh, sehingga posisi takmir di situ adalah sebagai orang yang
dia bertanggung jawab untuk kebaikan dari objek tersebut. Dan keputusan takmir harus manutun bil maslahah, harus memperhatikan kondisi yang paling maslahat. Selanjutnya, syarat yang ketiga, barang yang dipinjamkan itu mubahatun naf'i, memiliki manfaat yang mubah. Karena itu barang yang tidak punya manfaat yang mubah tidak bisa dipinjamkan. Misalnya alat musik atau berhala atau yang lainnya, ini tidak bisa dipinjamkan. Termasuk juga tidak boleh meminjamkan barang yang awalnya mubah tapi mau digunakan untuk maksiat. Kenapa? Karena ini masuk dalam kategori ta'awun 'alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam maksiat. Misalnya ya, punya motor tapi motor itu mau dipakai, dipinjam untuk dipakai pacaran. Ya, jelas ini tidak boleh karena berarti ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Kemudian syarat berikutnya adalah ariyah atau barang yang dipinjamkan itu tabqa al-ainul mu'arah ba'dal intifa'i biha, harus bertahan setelah dimanfaatkan. Jika dia tidak bertahan, maka barang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai akad pinjam-minjam, misalnya makanan. Tayyib. Selanjutnya kita akan membahas ya tentang hukum ini apa namanya ini? Mikrofon ini sudah milik sendiri atau pinjam masjid? Oh, milik sendiri ya. Kemarin pinjam masjid ya. Baik, ini yang ini pinjam masjid. Oh, sudah punya kita. Alhamdulillah. Baik. Jazakumullah khairan kepada muhsinin yang turut memberikan sumbangan dana untuk melengkapi perlengkapan syuting. Karena kemarin ini pinjam masjid, nah kita bahas masalah ini. Saya teringat yang di depan saya kemarin ini pinjam masjid. Bolehkah takmir meminjamkan barang yang bukan miliknya? Padahal dia hanya sebagai seorang amin yang dikasih amanah untuk menjaga barang itu. Ya. Ini kalau dibiarin saja nanti lumutan, ya. Lumutan enggak? Oh enggak, cuman agar bisa lebih bermanfaat karena masjidnya lagi lockdown, dibawa ke sini dengan tetap memperhatikan keselamatan terhadap objek, dipakai untuk kegiatan kajian. Tayyib. Kita lanjutkan. Ada beberapa hukum yang perlu kita perhatikan terkait masalah ariyah, terkait masalah objek yang dipinjamkan atau i'arah. Yang pertama, tidak boleh bagi musta'ir, orang yang meminjam, untuk meminjamkan benda tersebut kepada orang lain. Saya pinjam motor dari si A. Bolehkah saya pinjamkan ke si B? Misalnya saya pinjam sehari. Setelah saya pakai sejam, motor itu nganggur. Ini mau saya kembalikan nanti sore. Bolehkah motor ini saya pinjamkan ke si B? Yang penting kan nanti sore saya kembalikan. Jawabannya tidak boleh. Li'annahu ghairu malikin laha. Karena dia bukan pemiliknya. Wa kadza la yajuzu lahu ta'jiruha. Demikian pula tidak boleh untuk disewakan. Sehingga ada orang yang pinjam mobil dalam waktu 2 hari, lalu dimanfaatkan untuk disewakan. Jawabannya tidak boleh. Illa idza adzinal maliku fi dzalika, kecuali jika pemiliknya mengizinkan. Yang kedua, bahasanya barang pinjaman ariyah itu amanatun fi yadil musta'ir, adalah barang amanah yang ada di tangan peminjam. Yajibu ayyuhafidha 'alaiha, sehingga dia wajib untuk menjaganya. Wa yarudduha salimatan, dan harus dia kembalikan dalam kondisi selamat. Sebagaimana ketika dia mengambil. Fa in ta'adda aw farrata dhaminaha, jika dia bertindak yang teledor terhadap objek tersebut sehingga rusak, maka dia wajib menanggung ganti rugi. Tayyib.
orang yang meminjam barang, maka posisi dia adalah yadud dhamanah. Posisi dia yadud dhamanah. Posisi yadud dhamanah itu bagaimana? Jika barang itu rusak, apapun alasannya, wajib dia ganti rugi. Dulu sudah pernah kita sampaikan bahwa pemegang barang orang lain itu ada dua kondisi, ada yadul amanah, ada yadud dhamanah. Ada yadud dhamanah, ada yadul amanah, ada yadud dhamanah. Bedanya apa? Kalau yadul amanah, jika barang itu rusak di luar keteledoran, maka dia nggak perlu ganti. Tapi kalau yadud dhamanah, jika barang itu rusak, apapun alasannya, baik teledor maupun tidak teledor, wajib ganti. Nah, disinilah kita bisa membedakan antara wadi'ah dengan i'arah, antara wadi'ah dengan ariyah. Kalau wadi'ah itu masuk kategori yadul amanah, sehingga kalau barang itu rusak di luar keteledoran, maka yang dititipi nggak wajib ganti. Tapi kalau ariyah itu posisi pemegangnya adalah yadud dhamanah. Jika barang itu rusak, baik teledor maupun tidak teledor, dia tetap wajib ganti. Kemudian yang ketiga, aturan berikutnya, i'arah, akad pinjam meminjam itu aqdun ghairu lazim, termasuk akad jaiz. Akad jaiz artinya dia tidak mengikat kedua belah pihak, sehingga bisa dibatalkan sepihak sesuai yang diinginkan oleh salah satu pelaku akad. Sehingga kalau misalnya begini, saya pinjam barang, saya pinjam motor. Kemarin saya ngomong saya mau pinjam selama sepekan. Setelah 2 hari saya pakai, urusan saya selesai, tak kembalikan ke pemiliknya. Pak, ini saya mau mengembalikan motor, urusan saya sudah selesai, daripada motor ini di rumah nanti resiko hilang, saya kembalikan saja. Pemilik motor mengatakan, loh kemarin kan akad kita 1 pekan, kamu bawa dulu sampai 1 pekan, baru setelah itu dikembalikan. Ya, gak akan terjadi seperti itu. Kenapa? Karena akad i'arah adalah akad jaiz, sehingga bolehkah saya kembalikan sebelum masa pinjamnya selesai? Jawabannya boleh. Sebagaimana pula pemilik barang boleh menarik barang itu sebelum masa pinjamnya selesai. Saya pinjam motor selama sepekan, baru 3 hari diambil sama pemiliknya. Saya butuh, saya mau ambil. Dia berhak untuk mengambilnya. Falil mu'iri ar-ruju'u fihi mata sya'a. Karena itu orang yang meminjamkan berhak untuk menarik kembali barang itu kapanpun dia inginkan. Dengan satu catatan, malam yadurra bil musta'ir, selama tidak membahayakan al-musta'ir, orang yang meminjam. Kalau membahayakan orang yang meminjam, ya tidak boleh. Contohnya gimana Pak? Ada orang pinjam pelampung, lalu dia masih berada di tengah lautan. Tiba-tiba yang meminjam minta, Pak, ini pokoknya pelampung saya mau saya ambil. Nah ini saya di tengah lautan gimana? Ya terserah Bapak, itu urusan Bapak. Pokoknya pelampung ini mau saya ambil. Nah, kalau pelampung itu diambil, bisa jadi dia tenggelam. Atau orang pinjam jaket dalam suasana yang sangat dingin. Di tengah dia berada di tempat yang sangat dingin itu, jaketnya diambil oleh pemiliknya. Ya, memang akadnya akad yang jaiz, boleh diambil dan dibatalkan kapanpun. Namun fa'in adarra bihi lam yajuz ar-ruju. Kalau ini membahayakan yang meminjam, maka tidak boleh untuk ditarik sebelum waktunya atau sebelum si peminjam ini berada di posisi yang aman. Baik. Kemudian al-musta'ir fintifa'in naf'i kal mustajir lahu ayyan tafi'a bi nafsihi wa biman yakum maqamahu wa dzalika limulkihi al-wadzalika limilkihi at-tasarrufa fiha bi idzni malikiha. Orang yang meminjam, aturan berikutnya, orang yang meminjam dia berhak untuk memanfaatkan objek pinjaman sebagaimana orang yang menyewa. Dia bisa memanfaatkan untuk dirinya sendiri sesuai dengan ketentuan terhadap objek yang dipinjam. Kecuali jika al-mu'ir yang meminjamkan memberikan batasan.
Misalnya ya, dipinjamkan motor, tapi dia ngasih batas, tolong jangan dipakai boncengan. Maka tidak boleh boncengan dengan motor ini. Kenapa tidak boleh? Karena aturan itu telah diberikan oleh pemilik barang. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan kita masih punya satu tema lagi, luqata ya. Tinggal satu temanya. Baik, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita akan mengupas tentang barang temuan dan bagaimana aturan yang ditetapkan oleh syariat kita terkait barang temuan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.